salli ala Muhammad. Kemudian sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan jihad besar itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan perang akbar itu ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah menerangkan kepada para sahabat, jihadun nafsi. Yang dikatakan perang yang besar, yang dikatakan jihad akbar itu adalah jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jihad melawan kemalasan. Jihad melawan kemunafikan diri kita sendiri. Jihad melawan kezaliman diri kita sendiri. Itulah jihad yang besar dalam kehidupan kita yang harus kita mantapkan hati kita teguhkan jiwa kita, dan iringi semua itu dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu tidur kita, di waktu kita berbaring, di waktu kita duduk, di waktu kita berdiri, di waktu kita berjalan. Jadikan langkah kaki kita menjadi alat tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tangan kita sebagai tasbih mengingat Allah. Jadikan pandangan kita menjadi tasbih untuk mengingat Allah. Jadikan hembusan nafas kita menjadi tasbih untuk mengingat Allah. Jadikan gerak-gerik tubuh kita, menjadikan itu tasbih untuk mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Kalau itu memang terjadi, kita teguhkan hati kita mantapkan hati kita, dibarengi dengan selalu berzikir mengingat Allah, la'allakum tuflihun. Tentunya kita dimenangkan oleh Allah dalam kehidupan. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la أستغفر من كل داء ونور دليل القلب عند جهل وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه وهب لي به فتحا وعلما وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yurikahumullahu fi manamika qalila
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Idh yurikahumullahu, ketika ditampakkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad tentang mereka, Allahu oleh Allah, fi manamika di dalam malamnya engkau, di dalam mimpinya engkau, qalilan jumlahnya mereka, kaum kafirin, kaum musyrikin hanya sedikit. Walau dan seandainya arakahum ditampakkan kepada engkau tentang mereka, kafiron jumlah mereka kaum kafirin, kaum musyrikin ditampakkan sesungguhnya yaitu banyak, jumlah mereka banyak, apa yang akan terjadi? Lafasiltum, sungguh engkau bersama pasukannya engkau akan gentar, akan ada rasa takut. Dan apa yang akan terjadi? Walatanaza'tum, dan satu dengan yang lainnya di antara engkau akan bantah membantah, akan salah menyalahkan satu dengan yang lainnya fil amri, di dalam satu urusan, yaitu peperangan, yaitu perang Badar. Walakinnallaha sallam, akan tetapi Allah menyelamatkan kalian semua. Innahu, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bila disudur, dengan apa semuanya yang ada di dalam dada kalian. Ini tentang ikut campurnya Allah dalam suatu urusan, yaitu perang Badar. Jadi pada saat perang Badar, sebelumnya sudah ditampakkan oleh Allah di dalam mimpinya kanjeng Nabi Muhammad bahwa jumlah dari musuh, jumlah dari kaum musyrikin, jumlah dari kaum kafirin itu jumlahnya sedikit. Padahal kenyataannya 3 kali lipat dari pasukan muslimin. Untuk apa ditampakkan di dalam mimpi oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad? Agar kanjeng Nabi Muhammad bisa menyampaikan petunjuk yang datangnya dari Allah kepada umatnya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, agar
mereka tetap gagah, tidak gentar, karena melihat pasukan musuh sama-sama sedikit. Dan seandainya ditampakkan jumlah mereka yang sesungguhnya, walau arakahum katsiran, dan seandainya ditampakkan kepada kalian katsiran, jumlah mereka yang sesungguhnya, yaitu banyak, 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, apa yang akan terjadi? Lafashiltum, sungguh pastinya kalian akan gentar, akan takut. Wala tanaza'tum, dan pastinya kalian satu dengan yang lainnya salah menyalahkan. Gimana ini? Pasukan musuh wakil banyak, sedangkan pasukan kita sedikit ya. Jelas kalah kita. Itulah ikut campurnya Allah dalam suatu urusan, fil amri, di dalam suatu urusan. Walakinnallaha sallam, Allah yang akan menyelamatkan. Jadi kalau sudah petunjuknya berangkat, berangkat. Kalau sudah petunjuknya bismillah, bismillah. Ingat, kalau Allah sudah berkehendak, kehendaknya Allah yang akan terjadi. Makanya pasukan musuh oleh Allah ditampakkan sedikit, padahal pasukannya musuh itu 1000 pasukan, sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 313. Tidak seimbang. Namun setelah ditampakkan bahwa pasukan musuh hanya sedikit, seimbang, semangatnya kaum muslimin semakin meningkat. Karena Allah yang maha mengetahui apa segala yang ada di dalam dada kita. Kita ragu, Allah tahu. Kita takut, Allah tahu. Kita berani, Allah tahu. Allah semua yang menentukan. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Kita ngeredek gitu loh. Allah tahu. Kita khawatir, kita ciut nyali kita. Allah tahu. Makanya sandarkan semuanya, segala urusan hanya kepada Allah. Kan Allah lah yang maha tahu. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dengan segala sesuatu yang ada di dalam dada kita. Wa idh yurikumuhum, dan ketika ditampakkan kepada kalian tentang mereka, jumlah mereka, idil taqaitum, ketika kalian berjumpa dengan mereka, fi a'yunikum, di dalam mata kalian, di dalam pandangan kalian, qalilan, tampak pasukan musuh sedikit. Uyun, bener dawuh Kanjeng Nabi bahwa musuhnya sama-sama sedikit. Ini loh tampak. Setelah kita datang berhadapan-hadapan, tampak pasukan mereka hanya sedikit. Wa yuqallilukum, dan sebaliknya ditampakkan juga pasukan kaum muslimin kepada mereka juga sedikit. Fi a'yunihim, di dalam pandangan mereka, dalam mata mereka, kaum muslimin pun juga sedikit. Apa siasat
yang Allah tetapkan dalam peperangan Badar ini. Bagi kaum muslimin ditampakkan sedikit kepada pasukannya musuh, kepada pasukannya kaum musyrikin, kaum kafirin, ditampakkan sedikit padahal banyak. Untuk apa? Untuk meningkatkan semangat, meningkatkan keberanian kepada mereka. Dan sebaliknya, ditampakkan sedikit kaum muslimin sesuai dengan kenyataan di hadapannya mereka. Kaum musyrikin, kaum muslimin, untuk apa? Untuk agar mereka lalai mengentengkan terhadap kaum muslimin. Wah, DPI kok kaum muslimin kok santai-santai aja. Kaum musyrikin, kaum kafirin wakil 1000, kaum muslimin sedikit. Akhirnya mereka pasukan kaum kafirin, kaum musyrikin mengentengkan, meremehkan dari kaum muslimin. Hati-hati ya. Bisa saja Allah menampakkan kaum muslimin itu wakil beribu-ribu, bisa saja. Namun di sini untuk melemahkan pasukan musuh agar musuh itu enteng, agar musuh itu meremehkan terhadap kaum muslimin, ditampakkan di hadapan mereka bahwa pasukan muslimin itu hanya sedikit. Liyaqdiyallahu, sungguh itulah ketetapan Allah amron terhadap suatu perkara. Karena ada ketetapannya Allah itu maf'ula, pasti terjadi, pasti terlaksana. Kalau Allah yang sudah menetapkan, Allah yang sudah memilih, pasti terjadi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan semua permasalahan. Ingat ya, kalau Allah yang sudah menetapkan, itu semua pasti terjadi. Sekarang peperangannya bukan perang fisiknya. Sekarang peperangannya bukan secara fisik. Di negeri kita udah aman, di negara kita udah aman. Terus apa peperangan yang ada di negeri kita ini? Peperangan psikis, mental. Mereka menyerangnya dari elektronik, mereka menyerangnya dari tontonan, dari game, gadget, dari tontonan yang kotor, tontonan yang mengandung kemaksiatan, porno. Itu yang mereka serang terhadap anak-anak bangsa di negeri ini. Yang menjadi tamengnya, yang menjadi pelindungnya adalah pondok pesantren, madrasah, pengajian, itu yang menjadi tameng, itu yang menjadi penghalang dari tergerusnya iman-iman pemuda-pemuda zaman now. Makanya sebagai orang tua nantinya kita harus sadar betapa pentingnya ilmu agama, betapa pentingnya menegakkan syariat-syariatnya Allah, agar akhlak, perbuatan, kelakuan anak kita terhindar dari yang membawa kepada malapetaka, membawa kepada kerusakan mental, psikis, terutama iman anak-anak kita kelak. Makanya kalian sekarang harus semangat untuk mengaji, semangat untuk beribadah, bersungguh-sungguh dalam berjuang, berdoa, agar kelak anak-anaknya kalian mendapat support, motivasi, ghirah dari dalam, karena ada darah kalian yang mengalir di tubuh mereka.
Jangan warisi anak-anak kita dengan darah-darah yang kotor kita, darah-darah pengecut kita, darah-darah kemunafikan kita, darah-darah kemaksiatan kita, darah-darah haram kita. Jangan warisi. Kita bertaubat kepada Allah, minta kepada Allah agar kelakuan-kelakuan kita, perbuatan-perbuatan kita yang buruk, yang membawa kepada kehancuran, minta kepada Allah jangan sampai diwariskan kepada anak cucu kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, idza laqitum, ketika kalian berjumpa, berhadap-hadapan, fi'atan, dengan musuh, dengan pasukan musuh, fadhbutu, maka gagahlah kalian, jangan sampai goyah. Teguhkan hati kalian, mantapkan hati kalian. Wadhkurullah, dan kuncinya harus selalu berzikir mengingat Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Setiap hembusan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap lambaian tangan kita, setiap langkah kaki kita, kita harus mengingat Allah dalam kehidupan kita. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita menghadapi perkara apapun dalam kehidupan kita, menghadapi ujian di dalam sekolah kita, menghadapi UAS, UTS dalam kuliah-kuliah kita, menghadapi skripsi, tesis, disertasi dalam S1, S2, S3, fadhbutu, ingat, kita harus teguhkan hati kita, kita harus mantapkan hati kita, kita harus tegakkan niatan kita. Wadhkurullah, dan ingat, kita harus berzikir mengingat Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Waktu kita tidur, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, kita harus mengingat Allah. Hembusan nafas kita, ingat Allah. Kedipan mata kita, ingat Allah. Melihat apapun, ingat Allah. Lambaian tangan kita, ingat Allah. Langkah kaki kita, ingat Allah. Gerak-gerik tubuh kita, ingat Allah. La'allakum tuflihun, agar kita ditetapkan oleh Allah menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita. Karena perang yang terbesar bukan perang fisik, namun kata baginda Rasulullah, perang yang besar adalah perang melawan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu kita sendiri, perang melawan kemalasan kita sendiri, perang melawan kedustaan kita sendiri, perang melawan kemunafikan kita sendiri. Itulah perang yang besar menurut baginda Rasulullah. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah setelah baginda Rasulullah pulang dari perang Badar. Disampaikan kepada kaum muslimin, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad, dari perang yang kecil, namun kita akan menuju perang yang besar. Kaget para sahabat, perang Badar yang besar, yang musuhnya tidak sebanding jumlahnya lebih banyak dari kaum muslimin, namun alhamdulillah dimenangkan oleh Allah kaum muslimin. Itu dikatakan perang yang kecil oleh baginda Rasulullah, dikatakan jihad yang kecil oleh baginda Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah,
Apa yang dimaksud dengan jihad besar itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan perang akbar itu ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah menerangkan kepada para sahabat, jihadun nafsi, yang dikatakan perang yang besar, yang dikatakan jihad akbar itu adalah jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri, jihad melawan kemalasan, jihad melawan kemunafikan diri kita sendiri, jihad melawan kezaliman diri kita sendiri. Itulah jihad yang besar dalam kehidupan kita, yang harus kita mantapkan hati kita teguhkan jiwa kita, dan iringi semua itu dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu tidur kita, di waktu kita berbaring, di waktu kita duduk, di waktu kita berdiri, di waktu kita berjalan. Jadikan langkah kaki kita menjadi alat tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tangan kita sebagai tasbih mengingat Allah. Jadikan pandangan kita menjadi tasbih untuk mengingat Allah. Jadikan hembusan nafas kita menjadi tasbih untuk mengingat Allah. Jadikan gerak-gerik tubuh kita, menjadikan itu tasbih untuk mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Kalau itu memang terjadi, kita teguhkan hati kita mantapkan hati kita, dibarengi dengan selalu berzikir mengingat Allah, la'allakum tuflihun. Tentunya kita dimenangkan oleh Allah dalam kehidupan ini, ya. Dimenangkan oleh Allah dalam kita hidup di dunia, kita dimaghfirah oleh Allah. Kelak di yaumil qiyamah pastinya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita dipilih oleh Allah sebagai pejuang, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, mantapkan hati kita dan selalu berzikir kepada Allah agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.